kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan juga dari Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini, Rabu 22 April 2020, diangkat dari kitab Yunus pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Demikian firman Tuhan. Nats ini adalah sebagian dari doa syukur Yunus di dalam perut ikan. Dia disadarkan oleh Tuhan akan keberadaannya, dan dia mengaku bahwa dia tidak ada bedanya dengan orang-orang Niniwe yang berpaling dari Tuhan. Seperti yang kita tahu, Allah memanggil Yunus untuk memberitakan firman-Nya kepada orang-orang Niniwe, karena mereka akan dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak setia kepada Tuhan, bahkan mereka lebih berpihak kepada duniawi. Kita lihat bagaimana respon dari Yunus akan panggilan Tuhan. Sebagaimana manusia biasa, dia menginginkan bagaimana orang-orang jahat dimusnahkan dari tengah-tengah dunia ini, sehingga dia mencoba lari dari hadapan Tuhan dan tidak mengindahkan panggilan Tuhan, sehingga dia tidak memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Dan pada saat itu juga Tuhan mau mengingatkan Yunus bahwa Tuhan tahu dimanapun dia berada. Dan jika ada niat dari Yunus lari dari hadapan Tuhan, Tuhan mengingatkan dia melalui ikan yang menelan dia. Dan kita tahu 3 hari 3 malam dia berada dalam perut ikan, dan dia berdoa di sana. Dan inilah doa Yunus yang menjadi renungan bagi kita hari ini, bahwa dia tidak bedanya seperti orang-orang Niniwe yang menjauh dari Tuhan dan yang percaya kepada berhala kesia-siaan. Dan itulah Tuhan mau menghukum mereka. Tetapi kita lihat bagaimana kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan dia tidak berpihak kepada satu bangsa saja, tetapi kepada orang-orang kafir juga Tuhan mau menyelamatkan mereka. Sehingga pada saat Nabi Yunus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe, mereka bertobat, mereka berpuasa dari ternak, dan semua manusia berpuasa, sehingga Tuhan melihat apa yang dilakukan umat manusia, khususnya orang-orang Niniwe, sehingga murka Allah diundurkan. Mereka tidak dihukum lagi, tetapi mereka mendapat keselamatan karena mereka benar-benar bertobat dan bahkan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita hari ini, bagaimanakah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam hidup ini, biarpun ada tantangan dan cobaan yang kita hadapi saat ini, khususnya virus corona
yang membuat hati kita takut, dihantui ketakutan. Tetapi firman Tuhan menandaskan pada hari ini bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia tetap setia melindungi, menaungi, dan memberkati kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Saudara akan merasakan bagaimana Tuhan akan memberkati hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di surga, karena lewat firman-Mu renungan hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami semakin setia kepada Tuhan. Biarpun kami diperhadapkan dengan tantangan dan cobaan di dalam perjalanan hidup kami, tetapi Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap setia melindungi dan menaungi kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu sepanjang hari ini, dan ingatkan mereka bahwa Tuhan tetap setia melindungi hidup kami. Banyak salah dan dosa yang kami perbuat, kiranya hapuskan segala pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.